Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadiku Pakis Surabaya. Lahumul Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah, dukuh Pakis Kota Madya Surabaya, wabil khusus warga Dukuh Pakis RT 3 RW 3, sedaya sak keluargane kabeh, mugiya Gusti Allah paring hidayah, paring rahmat dunya sampai akhirate. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bapak Ibu hadirin, saderengipun kita masuk pada materi ini, teladanilah kanjeng Nabi. Teladanilah kanjeng Nabi. Terus kita meneladani itu dari sisi mana? Ini nanti akan kami bedah, baik dari sisi syariatnya, lebih-lebih dari sisi hakikatnya. Apa yang ada di dalam hati panjenengan masing-masing. Berkenaan dengan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memperingati hari kelahirannya beliau yang jatuh pada 12 Rabiul Awal. Pertama, iku ngandung maksud apa? Itu sebagai pitutur
sebelum kita nanti sedo alias mati, ruhaniyah jenengan kalih kula bagaimana caranya sudah kembali terhadap Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsurun. Sing sapa wonge barang siapa saat kembali dalam kematian ruhaniyahnya belum bisa kembali kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Surat Az-Zumar ayat 54 itu tadi, Pak. Tapi barang siapa sebelum meninggal dia itu ruhaniyah, bukan jasmaniyah, sudah bisa kembali kepada Allah dikarenakan menteladani Kanjeng Nabi, maka dipastikan setelah kematian ruhaniyahnya itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat kabeh, apa kabeh bahasa Indonesia nih, semuanya diperintahkan Allah termasuk mungkar nakir itu tidak boleh bertanya marobuka. Apa? Berkata bagaimana? Udkhuluha bisalamin aminin. Mlebu sira kabeh, masuklah kau, jalanmu sudah aman, tempatmu sudah disediakan. Surat apa iku mau? Golek ana dhewe. Surat golek ana dhewe. Udkhuluha bisalamin aminin. Mlebu, masuklah kau dalam keadaan aman selamat. Gambarane jenengan saking majelis niki terus pulang nanti sampai ini lu aman di dalan. Akhirnya bisa sampai ke rumah. Apa sebabnya? Kok jenengan bisa pulang ke rumah? Satu, dalane padang, mripat mboten wuta. Nggih mboten? Dalane padang, mripate mboten wuta. Pun niku alasane. Dalane padang, mripate sampeyan tutupi, mremo, dugi griya mboten saged. Allah tuangkan ini dalam surah Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia tidak meneladani Muhammad, ajaran di dalam ruhaniyah yaitu ainul basirah, mripate akhire wuta ning Allah, maka di akhirat pun juga buta. Mangkana fi hadhihi a'ma, hadhihi maksudnya dunia ini, Pak. Barang siapa ketika meripati ruhaniyah kita di dunia ini masih buta terhadap Allah, mesti sholat sampen kalih kula iku mripate ati ndelok urusan dunya, bentuke eling sak liyane Gusti
Ya. Fahuwa fil akhirati a'ma. Di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Iki ruhaniyah. Jadi apapun alasan jenengan kali kula memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi iki, ditekankan supaya kita menteladani Kanjeng Nabi. Yang meneladani itu tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga secara ruhaniyah. Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Wa qalallahu ta'ala wa ma arsalnaka wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, lan ora bakal ngutus sapa ingsun Allah maring Kanjeng Nabi illa rahmatan lil, kecuali untuk memberikan syafaat rahmat terhadap segenap umat. Umat iki ono umat macam-macam. Ono umat Jawa, ono umat Londo, ono umat apapun manusia. Artinya atas izin dari Allah, bil huda, Rasulullah membawa petunjuk, wa dinil haq, lan agama yang mengesahkan pada Allah, itu untuk manusia supaya manusia ini punya etika baik jasmani, lebih-lebih rohani iku terhadap Gusti. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti kita diperintahkan untuk fitrah ruhaniyah. Berarti kita diperintahkan untuk fitrah seperti Kanjeng Nabi ruhaniyah ini. Sebab kita Bapak Ibu sejak akil balik sampai umur pinten berapa kita masing-masing, ruhaniyah kita itu mencintai selain Allah. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Yang terjadi pada diri kita ruhaniyah ketika saat akil balik sampai umur berapapun kita ini, hari demi hari, waktu demi waktu, kita pergunakan hati bercinta pada selain Allah, yang disebut hub, rasa cinta, asyahawah, ing piro-piro kesenangane hawa nafsu. Apa di dalamnya kesenangan hawa nafsu yang mencondongkan ruhaniyah kita? Minan nisa garwa, wal banin anak, wal konatiril mungkontoroh dunyo brono. Akhirnya hati kita sendene, hati kita bergantunge terhadap urusan selain Gusti Allah. Sisa umur kita tinggal berapa tahun kita nggak tahu. Miturut surat Az-Zumar ayat 54, kita wajib untuk lekas kembali ke fitrah. Artinya fitrah, ruhaniyah kita di zona kotor dikatakan kotor, ruhaniyah kita bercinta selain Allah, diperintahkan untuk hanya bercinta pada Gusti Allah. Dalani lentang pundi? Lewat surat Ali Imran ayat 31.
Allah berkata, Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kita disuruh mengikuti, meneladani kanjeng Nabi. Meneladani dari sisi mana? Ini nanti yang kubuka, Pak. Kubuka. Tapi yang kedua, sebelumnya izinkanlah saya mengatakan apa yang ada di dalam hati jenengan. Ya. Adakah nur iman, cahaya iman, kalau kita berkumpul di sini semata-mata karena Allah? Apakah ada keimanan di dalam hati kita bahwasanya apapun yang terjadi, termasuk perkumpulan pada malam hari ini, kita memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi itu karena digerakkan oleh Allah saja? Iku jawabane ning ati sampean. Apakah karena selain Allah dalam hati kita ada iman? Yo karena aku dewi, karena kekuatanku aku isok melaku rene dewi, karena aku diundang panitia dewi. Apakah gitu? Bapak Ibu, untuk memantapkan iman bahwasanya semua ini karena Allah, kembalilah pada ayat la haula wala quwata illa billah. Status kita sebagai makhluk la haula, tidak punya daya upaya apapun. Daya upaya untuk melihat mata ini, telinga mendengar ini, mulut berbicara, jantung bernafas, darah berputar. Enggak punya daya upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan kita sebagai makhluk status kita, kecuali semua itu terjadi illa bil, datangnya dari Allah Subhanahu. Berarti kita meletakkan status kita pada tempatnya sebagai makhluk, meletakkan status Allah sebagai Khalik, pas bener. Niki dasare. Pun niku mawon dua hal sebelum masuk materi sing kula sampai nih. Pertama tadi materi ini ada pertama tadi kula nyuwun izin mengatakan bahwasanya di dalam hati jenengan iki apakah sudah ada nur iman percaya bahwasanya semua karena Allah apa ndak? Kalau jenengan sudah ada iman di dalam hati jenengan, maka nanti apa yang ku sampaikan terkait menteladani Kanjeng Nabi mesti saged jenengan terima. Mesti saged jenengan terima. Sebab yang kedua, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk itu tidak hanya berunsur dari jasad atau jasmani, akan tetapi juga rohani. Jasmani kita diciptakan Allah dari saripati tanah, nanti kalau sudah meninggal kembali ke tanah. Ruhaniyah kita diciptakan Allah dari Nur Muhammad, yang Nur Muhammad dari Allah, zat Allah, nanti harus bisa kembali. Wa inna ilaihi rojiun, dateng Gusti. Pertanyaannya, bisakah ruhaniyah itu nanti akan
bisa kembali pada Allah di dalam rahmatnya? Jawabannya tergantung kita waktu di dunia sudah kembali kepada Allah atau belum. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sallu ala Nabi Muhammad. Apa yang harus kita teladani terhadap beliau Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi wis mboten wonten, ya. Bagaimana kita bisa meniru dan menteladani Rasulullah? Kita harus mengikuti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran lewat tabi'ina sholihin. Harus ada as-sholihin, Pak. Nek hanya tabi'ina itu beda lagi. Beda lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau as-sholihin berarti ini hati yang soleh. Berarti ruhaniyah beliau itu sudah fitrah. Sudah sampai pada tingkatan makrifat datang Allah. Kalau hanya tabi'in, itu beliau memberikan contoh bagaimana hukum syariat dijalankan dengan benar. Tapi belum menyentuh terhadap hukum hakikat supaya bisa sampai ke makrifat rohaniyah kita. Belum. Kalau ada as-sholihinnya daripada puncak makrifat pada Allah. Sebab Allah sampun dawuh kekafahan, kesempurnaan Islam di dalam diri kita sebagai umat Muhammad itu kalau sudah sampai terhadap makrifat syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Ini. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, Rasulullah dicatat oleh Allah tentang teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju. Loh iki le. Orang yang mau kembali yarju liqa, bertemu Allah di dunia. Di lapangan beratus-ratus tahun ini fakta dan kenyataan. Bukannya saya mengkritik mboten. Saya cuma memberikan motivasi. Motivasi. Lewat dasar surat Az-Zumar ayat 54 tadi. Sempurnakanlah Islammu. Kalau ini Al-Baqarah 208. Udkhulu fis-silmi kafah. Niki Al-Baqarah 208. Sempurnakanlah Islammu. Artinya Bapak Ibu, fakta di lapangan kita umat manusia, mohon maaf, sing awakeh sing kawadah iku namung derek syariat Rasulullah tok. Hakikatnya dereng tersentuh. Padahal kita sudah umur berapa Pak? Ada yang 40, ada yang 50, bahkan ada yang 70. Sisa kita umur berapa? Kita nggak tahu. Ingat, lewat teladan Kanjeng Nabi, disuruh ngikuti Kanjeng Nabi, kita tidak cukup menteladani dari sisi jasmani hukum syariat saja, tapi juga rohaniyah kita harus menteladani Rasulullah dari sisi hukum hakikat supaya bisa rohaniyah makrifat bertemu terhadap Allah. Sebab kalau tidak sampai di situ Bapak Ibu, kula mboten ngilokno wong liya, ngilokno ati kula dhewe. Saya
mengevaluasi hati saya sendiri. Berapapun umur saya, katakanlah sakniki pun 54. Sholat tidak akan pernah khusyuk, Pak. Sholat kita tidak akan pernah liqah bertemu Allah, Pak. Ruhaniyah hati saya mesti ketemu perkara urusan dunia. Seperti itu saya, Pak. Walaupun ditambah umur saya oleh Allah sampai 100, bila mana tidak mau meneladani, mengikuti Rasulullah dari sisi dinu tauhidnya, hakikat nuju ma'rifatnya, mohon maaf, ini saya, Pak, bukan jenengan. Tetap sholat saya ini bertentangan dengan Al-Quran. Lihat, di dalam Al-Quran setiap surat apapun, ayat berapapun, kalau membahas tentang masalah sholat, mesti shollu ala Nabi Muhammad, mesti iku memakai kalimah koma, bukan fa'ala. Apa maksudnya? Kalau fa'ala hanya melaksanakan secara fisik, kalau koma itu menjaga, berarti tidak hanya secara fisik, tapi juga secara ruhaniyah. Dibuka di dalam Al-Baqarah 238. Khafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Wajib sholat iku khusyuk dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Wajib. Terus sholatnya Rasulullah itu bagaimana? Lewat hadisnya beliau katakan, sallu kama ra'aitumuni usolli sholato siro, seperti apa kau lihat waktu aku sholat. Apa sholatnya Rasulullah? Al-Baqarah 238. Tidak cukup jasmani Allahu Akbar yang ditata di dalam syariat, tapi ruhaniyah wassolatil wusta, sholat ruhaniyah beliau, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sholati Kanjeng Nabi ruhaniyah itu seperti sholati Nabi Ibrahim sebagai kakeknya. Ini apa sholati Nabi Ibrahim? Lihat Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku, kata Nabi Ibrahim, wajhiya, terhadap wajah Allah. Ini yang gak dibuka. Ayat ini substansinya, makhluk syahidnya gak dibuka. Karena keterbatasan ilmu tasawuf, ilmu tauhid, umat manusia akhirnya tidak bisa mengungkap Al-An'am 79. Malam ini izinkanlah akan kami ungkap, kita tafsirnya dibuka di dalam Al-Quranul Qadim. Maksud wajah ruh itu adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika takbiratul ihram, jangan pernah ada di dalam hati jenengan itu karena kita bisa mengangkat tangan. Ketika kita membaca Fatihah, hati jangan pernah beriman karena kita bisa melaksanakan membaca Fatihah. Tetapi rasakanlah, imankanlah di dalam hatimu
kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu yang menggerakkan semuanya. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud Allah bukan nama, yang kumaksud zat hidup bukan sifat, tapi laisa kamislihi syai'un. Itu hanya bisa ditempuh dan ditembus dengan rasa, dengan imanul haq. Rasa itu bahasa Jawa, imanul haq cara bahasa Qur'ani, iman yang benar. Lah, iman yang benar kata Rasulullah ihsan. Iman Islam, iman bagaimana Rasulullah mengatakan iman yang ihsan, iman yang benar. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, seakan-akan hatimu bisa melihat Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Surat Al-Baqarah 115. Dimanapun kau mengarah, di depanmu itu ada wajah. Inilah Bapak Ibu. Paham? Paham? Oke. Jangan disebut energi. Jangan sebut udara, jangan, bukan. Jangan disebut oksigen, bukan. Lah ini oksigen umpama, lah terus bagaimana sing di atas langit 7 itu hampa udara, berarti kan Gusti Allah. Lah ini disebut oksigen, bagaimana yang ada di dalam air. Jangan. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Allah itu di awal ya di akhir, di dalam ya di luar. Jangan jenengan lihat dengan mata dohir, tapi lihatlah dengan mata hati. Yang disebut ainul basirah. Itulah mata hati disebut ainul basirah, wajahnya imanul haq. Nabi Ibrahim mengarahkan wajahnya, ruh beliau itu wajhiyah terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah? Hidup itu. Saged dirasa? Ibu, Bapak, saged dirasa, saged diimani, ngajine saged dilanjut. Oke, tak ringkes, neladani Rasulullah syariati secara fisik sudah, mulai sejak kecil jenengan. Cuman sing durung yang belum neladani ruhaniyahnya, neladani tentang masalah ketauhidannya. Adakah ayat yang mengatakan tentang keesaan Allah? Rasulullah menjabarkan ini? Ada. Buka di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, jelaskan Muhammad, ajarkan Muhammad tentang keesaan Allah. Ini berarti tauhid. Ini tauhid. Ada lagi surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau. Iki yang dawuh Allah. Termasuk dirimu, kecuali harus berani mengemban, mendidikkan terhadap umat, menyampaikan inti daripada seluruh wahyu dalam Al-Quran ini. Apa inti wahyu itu?
tentang ruhaniyah, Pak. Ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ajarkan tentang tauhid, la ilaha illa ana. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ajarkan tentang ana Muhammad. Ini, Pak. Sebab kalau sudah paham tentang ana, maka fa'budun, jenengan oleh sholat, oleh nyembah mesti bener. Gampangane sholat mesti khusyuk. Pertanyaannya, ketika ayat ini malam hari ini disampaikan terhadap kita, hati kita bagaimana? Condong untuk beriman dan mengikuti Kanjeng Rasul dalam sisi hakikatnya atau tidak? Allah katakan di situ dua golongan. Wa minhum man hadallah. Satu golongan hatinya seperti disiram oleh es anyes, nrimo, buka manai, akhirnya merasa bersalah kita selama ini dumateng Gusti Allah. Itu bentuk nafsu lawamah di dalam diri kita, bangun, Pak. Sebab selama ini nafsu lawamah di dalam diri kita itu tidur. Yang bangun itu adalah nafsu nafsiyah dan amarah di dalam sifat basariyah. Buktinya kalau kena takdir sing gak enak mesti muring. Allahu Akbar. Jumat kula dadi imam, mbawuri rawame arek cilik-cilik. Anake sapa, delondonge sapa iki? Unsumi wong salat Jumat kok rawame. Lala perlu salat kok muring. Pada lewat surat Al-An'am 79, inni wajjahtu wajhiya. Arahno wajah ruhmu itu terhadap wajah Allah yang ada baik di dalam maupun di luar dirimu. Di luar dirimu termasuk anane adanya anak kecil rame. Lah kalau nggak ada Allah ning kuno apa iso arek cilik rame? Wis kembali kepada la haula wala quwata. Makhluk statusnya iku koyok patung, orang duwe daya upaya rame, orang duweni kekuatan untuk rame, kecuali iso rame illa bil lah pokok yo ndelok arek cilik adik ditambahi delondongi sapa yo. Luwis Pak matur suwuna. Walaupun rame arek cilik iku wis gelem sapa masjid. Akhirnya ditulisi pengumuman sing rame gak usah nang masjid. Akhirnya cilik-cilik sopo gerdo. Kira-kira ya apa? Lutung, Pak, ngerti lutung? Bahasa Indonesia ini apa lutung? Lumayan. Walaupun anak kecil sekecil itu mau berangkat ke masjid, walaupun sholatnya ya koyok ngono kuwi sampean arek cilik kadang sikut-sikutan nggih. Estu, Pak. Lumayan pendidikan. Tapi kita tidak tahu. Sebetulnya anak kecil yang durung balik, ruhaniyahnya itu makrifat, Pak, datang Allah. Belum terkotori hatinya dengan urusan dunia, belum. Cuman ketika saat akil balik kita mulai hati ini bercinta pada selain Allah. Nek jasmaninya sih orang ngerti, sholat ya rawami, tapi ruhaniyahnya, masya Allah. Sampai Rasulullah dawuh, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
bayi yang dilahirkan baik hasil dari Salome. Ngerti Salome? Satu lubang rame-rame. Iku lho fitrah. Baik anaknya Majusi, Nasrani, Islami, semuanya fitrah. Maksudnya fitrah, ruhaniyahnya itu belum tersentuh dengan urusan-urusan dunia. Tergantung wong tuane engko ndadekno Islami apa Majusi apa Nasrani, terserah. Tapi nek wis akil balik mulai, Pak. Ati iki bersukaria, bercinta selain Allah. Pun. Wis sampai berapa puluh tahun. Wis lewat mimbar iki saya katakan lekaslah wa anibu ila rabbikum. Kembali ke fitrah lagi. Sebab nyun sewu, sejatinya kita ini ruhaniyah, hati bercinta pada selain Allah, sama halnya ruhaniyah kita itu telah menuhankan selain hakikati, bukan syariati. Allah katakan, Rasulullah mendidik kita, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ning atimu aja ana saliyane Allah. Dalam hal apapun. Cara arek cilik rame, aja ana arek cilik nang jerone ati, aja ana. Lihatlah illa billah. Bisanya terjadi anak kecil rame, iku illa billah, di situ karena adanya Allah. Loh, terus untuk apa Allah menggerakkan anak kecil rame? Liyabluwakum ayyukum aksanu amala, untuk menguji kita yang sholat iloba. Menghadap Allah apa menghadap anak kecil, ada di situ. Bapak Ibu, kembali kepada tentang masalah penteladanan. Umat Islam khususnya pada mimbar yang sangat mubarakah ini, saya tidak mengongkon, menyuruh, tapi saya hanya menyerukan. Kembalilah ruhaniyahmu ke Allah, ke fitrahan, lewat menteladani bagaimana caranya Rasulullah ruhaniyah itu dalam keadaan fitrah. Wa minhum man hadallah. Golongan satu itu menerima dengan hati yang tulus ikhlas. Akhirnya ada perubahan, Pak. Ruhaniyah sampai ini ada perubahan. Aku yakin tatkala ruhaniyah jenengan ikun derek Kanjeng Nabi menteladani sistem wasilun di dalam Kanjeng Nabi, aku yakin nyun sewu ngene gak cocok raiku tapuken parut. Lu tenang, tapuken parut. Ruhaniyah sampean, hati sampean pasti akan terjadi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang muring-muring, gak gampang nesu, gak gampang jenengan wedi, khawatir, bahkan ragu, gak ada. Sebab kalau mengikuti teladan Kanjeng Nabi di poros dinu tauhid, akan mendidik ruhaniyah sampai kali gulo belajar untuk meninggalkan cinta terhadap selain Allah yang selama ini kita ditipu oleh daya upaya nafsu dalam diri kita. Selanjutnya kita hanya menghadap beriman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yakfur bit tauhid wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang hatinya meninggalkan cinta terhadap selain Allah,
yang disebut dalam ayat itu at-tauhid wa yu'min billah, dipastikan dia akan bercinta, bermakrifat, beriman hanya terhadap Allah Subhanahu. Maksud nama lu Pak, kalau saya bicara Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un. Di situ sesuatu yang tidak kau bisa kau sebut dengan nama, kau gambarkan dengan sesuatu apapun, tidak bisa. Tapi hanya bisa kau rasa. Kewujudannya bisa kau rasa. Kekuasaannya bisa kau rasa. Jadi main ruhaniyah. Barang siapa saat di dunia Anda sudah lepas cintanya ruhaniyah pada selain Allah, yuhibbukumullah. Itulah Muhammad. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita mengikuti siapa? Kalau tidak mengikuti sistem dari Kanjeng Nabi. Berat ya berat Pak. Tapi bukan berarti berat ini tidak bisa. Enggak. Ingat. In arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Allah ketika menghendaki satu hambanya tidak melihat nasab. Walaupun kita ada nasab wanita nakal, orang tua kita perampok, molimo, jangan membuat dirimu pesimis untuk meraih derajat muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Jangan. Optimislah. Sebab Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Mampu atas segala-galanya. Walaupun secara akal manusia tidak bisa menerima, Allah mampu melakukan. Sebab Allah dulu zaman Kanjeng Nabi dengan Allah sekarang sama apa enggak? Sama. Memang ada makalah Pak. Itulah keturunan Nabi Muhammad. Itulah semua Nabi. Wong kita umat orang yang gak gablek. Yuk gak iso. Jangan membatasi kekuasaan Allah. Tolong sekali lagi. Kita bermakalah, berkeyakinan. Kalau seperti itu berarti sama halnya kita membatasi kekuasaan Gusti Allah. Walaupun tanpa guru makhluk, mohon maaf. Allah membimbing langsung terhadap jenengan, Allah mampu niku. Nasapi kurang apik misalnya. Pesimis gak iso dadi kekasih Allah. Nyun sewu, Ali Imran sampean buka. Ayat 31 tadi. Muhammad katakan terhadap umatmu, jikalau cintanya umatmu itu tak terima, suruh ikuti dirimu. Artinya fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasul. Ikilah Pak umat Islam iku sing mandek mengikuti syariat arifat. Jikalau jenengan estu mau mengikuti Rasulullah secara sempurna, yuhibbukumullah. Niku jawabane surat Ali Imran ayat 31 tadi. Yuhibbukumullah. Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Sebab apa Allah kok menerima cinta jenengan secara ruhaniyah? Karena ruhaniyah kita telah lepaskan cintanya ruhaniyah kita terhadap selain Allah yang berpuluh-puluh tahun kita cintai. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, yaitu kesenangan urusan dunia. Memang nafsu membikin ruhaniyah sampai kali kula digudo ambek urusan dunia biar lalai cintanya pada Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Hal itu terjadi sampai mati.
Naudzubillah. Oleh sebab itu, lewat mimbar ini, izinkanlah kami menyampaikan teladan Rasulullah itu. Teruskan ke hakikat sampai ke makrifat. Itulah teladan Kanjeng Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju. Jelas toh? Mereka pasti jikalau meneladani Rasulullah, tidak hanya syariatnya saja tetapi hakikatnya juga, maka di situ ada keinginan hati sampean untuk bertemu terhadap Allah. Jadi salat iku gak goleki ganjaran, gak goleki swarga, sebab ganjaran swarga iku ya sing nyiptakno Gusti. Jenengan iki salate bakal ingin bertemu Gusti. Pun mentok pun. Ingat, husnul ahwal, husnul a'mal iku nata iju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Bagusi amaliyah dohir, sholat, zakat, poso, haji, sedekah, apapun secara dohiriyah. Di mata Allah bagus dikatakan, di mata Allah bagus dan diterima sebagai amaliyah makbulah, manakala nata iju husnil ahwal. Buah apa yang ada di ruhaniyah sampean persis seperti buah yang keluar dari ruhaniyah Kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Husnil ahwal mingkol bin zahidin. Hati yang condong hanya pada Allah. Inilah baginda Ibrahim, ini wajah wajia. Menghadapnya itu hanifan, dengan mancep. Artinya gak tolah-toleh urusan sakliyane Allah. Kita ndak Pak, Allahu Akbar, ngarepi jamaah kaosan ono jenenge gambar miwon, mesti diwaca miwon. Lah ngoten nggih? Pawinter nafsu Pak. Pawinter. Terus bagaimana caranya bisa tidak seperti itu, Gus? Ya ikutono teladane Kanjeng Nabi ketika sholat itu ruhaniyah bagaimana? Ini nanti kula buka. Sebab aku yakin dulur-dulurku sing ono dukuh pakis iki kepingin waktu sholat itu ketemu Allah. Sebab sing sapa wonge barang siapa ketika sholat bisa bertemu Allah, maka nikmatnya itu lebih nikmat daripada nikmatnya jenenge dunia apapun. Terus bagaimana caranya? Engko dhisik. Tak simpen sih. Sampeyan cek gak mulai. Ya, iki ngajine njaluk pirang jam niki. Ya los do. Cuman ono batasnya apa gak? Bayuh. Los iku sampai jam pinten. Gak popo tah ambek lingkungan. Mboten napa-napa. Nggih pun. Nek pancen los berarti ini nanti ada 2 season. Season pertama saya jabarkan tentang wahyu Allah terkait menteladani Rasulullah. Season kedua tanya jawab. Kalau wau sampun dibisiki kali panitia, Gus diadakan tanya jawab ngoten. Lho, sakersa mawon. Monggo. Umpama los benjing kula gak kerja. Nggih Sabtu ta Pak benjing? Kerja kula niku Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Ahad iku libur. Wis. Cuman tak balik nang sampean. Lan jenengan benjing kerja napa mboten?
Mboten semangate Jawa. Ibuke mboten masak ta. Ya nek los ya los rek. Sampeyan iso ngombe iso rokokan. Tapi modelku iki lho nek ngombe tok, ora enek rokoke. Njaluk los ngarep ora enek ngrokoki, keri rokokku. Ben. Pun, oke. Pun balik nang materi. Ketika saat manusia iki ning dunya, umur sudah tahu umur kita berapa. Cuman satu kita tidak tahu, sisa umur kita itu tinggal berapa. Oleh sebab itu, lekaslah ngikuti teladan Kanjeng Nabi di dinul haq. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Huwa utawi Allah. Kula ngomong Allah ojo diterko jeneng lho Pak ya. Wis tak omongi mang. Iku alladzi sifate zat arsala kang utus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi ay Allah bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq ay dinu tauhid dengan membawa agama untuk membersihkan hati dari kemusyrikan. Berarti dinu tauhid itu adalah agama yang mendidik untuk mengesahkan Allah. Nek bali rokokku mang nek bali kono. Monggo nyantai Pak. Pun sing jenengan selok ana gawe nggih sampean tinggal. Wong sing kanan mengelos. Sing jenengan estu Pak, jenengan nek punya gawe selok gawe sampean tindak. Mboten napa-napa. Estu nek sampean remen ambek ngaji iki tutno sak buyari. Sak buyari. Sebab wahyu iku nek gak sak buyari ya gak dong. Dientekno pisan. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya kami meneladani Rasulullah di jalur dinul haq ini? Contoh kecil mawon. Piye carane jenengan kalih kula ini? Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ruhaniyah sampean iki selalu sambung terhadap Allah. Piye carane? Bapak Ibu, jane mang ya mungkin panitia lali mungkin. Nek los siapno papan ambek pulpen. Tapi wis kadung, wis rapopo. Kita di dalam Al-Qur'an, Pak ya. Dididik Rasulullah mulai syariat sampai makrifat tauhid la ilaha illallah. Mengenalkan diri kita pada nama Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Surat Maryam 36. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya pangeranku lan pangeranmu semuanya adalah Allah. Oleh sebab itu fa'buduh, hadapkanlah, sembahlah, arahkanlah ruhaniyahmu itu yang bendol kosong Pak. Tahu bendol kosong? Angka yang paling tertinggi berapa? Halo? Pinten? Tergantung. Ono sing jam 9 ya benar karena pandangan syariat. Pandangan hakikat 0.
angka siji dikasih 0 jadi dikasih lagi 0 dikasih lagi diwarnai 016. Ayo nyun sewu, mengapa di situ fa butuh memakai hak yang hak ini tengah-tengah kosong? Iku artine nyembao siro menyang Allah, isone awakmu bisa nyembah nang Allah manakala atimu kosong tentang urusan dunya. Wis cetha. Hadza utawi nyembah yang seperti Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad, yang diteruskan oleh tabi'ina sholihin, iku siratum mustaqim, jalan sing lurus sing ratolah. Artinya lurus, gak menggak-menggok. Iku piye? Gak noleh dunya, gak noleh akhirat. Gak noleh urusan dunya kiwa tengen. Enggak. Lurus satu titik. Saya teringat pesan beliau Al-Maghfurlah Syekh Hayi Malang terhadap kula piyambak dulu waktu diperintahkan Abah untuk sowan mrika. Kula niki takok mek sitok. Mbah Yai piye amriye nuju nang Allah iku kanthi cepet, kanthi genah. Jawabane sederhana, Pak. Tapi mumet no pikir. Sederhana tapi mumet no pikir. Melaku wong ngulon nggih, bukan melaku jasmani ngulon niki mboten. Allah ya Karim. Santri dulu, Pak ya. Walaupun dikinayahkan, diisyarahkan, gak wani takon. Tur yo gak wani bantah. Sami'na wa atokna, mendengarkan dan mentaati. Akhirnya nggih bener. Ternyata maksudnya bukan melaku fisik ini. Apa? Fak butuh tadi loh Pak. Ruhaniyah harus ini wajah tu wajia. Di situ Pak. Tapi tidak diterangkan. Wis pokok ingger melaku wong ngulon, ojo jangan tolah toleh. Ngoten niku nggih melaku mawon. Tapi ternyata jawabannya ada di sana. Subhanallah. Nek umpama iki kula critakne selama 3 tahun di wono, bahasa Indonesiane woni apa? Hutan. Jelas tidak akan bisa diterima, gak usah. Sehingga dengan begitulah mengapa saya berani membahas atau menerangkan dengan tidak ada tabir penghalang tentang dino tauhid di muka umum. Di situ. Subhanallah. Sekarang enak Pak. Apalagi sudah masuk tahun 2014. 20 surat Toha 14 ayat 14. Di situ dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Berarti iki wis wayahe tahun 2014 mulai tentang dino tauhid digelar terang-terangan di muka umum. Dialah Allah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang mengutus utusannya untuk membawa hidayah, petunjuk, wa dinil haq, dan agama tauhid, yang tujuannya liyudhirahu ala dini kulli, untuk mensucikan ruhaniyah
dari zona kekotoran kemusyrikan, walau karihal musyrikun, walaupun di tengah-tengah orang banyak yang membenci. Mohon maaf Pak, mungkin hanya bergelintir orang yang mau berbicara tentang iki. Karena apa? Karena dibenci. Siapa yang mau membahas secara umum tentang dinu tauhid, hakikat makrifat, mesti banyak yang membenci. Sudah Pak, saya alami hal itu mulai tahun 2000 sampai 2007. Mohon maaf, secara sembunyi-sembunyi saya 5 tahun 2005, 2006 ini mohon maaf ibaratnya saya demo. Artinya demo, Gusti angsala kula nyampeake dinul haq, dinul tauhid di tengah-tengah umum. Jawabane nek gelem gulumu dipedhot gak apa-apa. Sebab pertimbangan saya Bapak Ibu, kapan majunya umat Islam khususnya ruhaniyahnya pada Allah? Kalau itu secara sembunyi. Akhirnya apa Pak? 2007, mohon maaf iki hanya cerita, bahkan saya mau diusir dari kampung saya. Tidak hanya dibenci, diusir. Tapi tetap saya berkomitmen tidak akan pernah kusalahkan mereka yang membenci bahkan mengusir, karena mereka belum faham. Sebab nyun sewu, saya punya prinsip sendiri. Mengapa ini tidak kusampaikan sembunyi-sembunyi? Ngeten Pak. Kan ada prinsip ikut disampaikan pada yang sing pahamai. Sing gak paham ojo, nanti nggarakno dadi fitnah. Apa sih Pak fitnah ya? Atas ketidakkefahaman itulah akhirnya menjadikan fitnah. Tapi izinkanlah kami punya prinsip. Asalnya orang paham, iku yo ora paham. Oleh paham, iku mau diterangke. Awalnya memang bentrok Pak. Gak apa-apa, itu proses. Jikalau ini saya sampaikan pada mereka yang sudah paham, mohon maaf sekali lagi. Menurut prinsip saya, mohon maaf. Terus bagaimana yang belum mendengar? Nah, itu hanya diberikan mereka yang sepaham. Tapi memang resiko nih Pak, mohon maaf, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah, saya dikehendaki Allah untuk teguh, tidak lari, maksudnya tidak lari kok, tidak mengkhianati ayat Allah. Wis gak gelem nyampe ngoten lho, apa maksudnya? Memangnya kalau menurut sifat basariyah Pak, rugi aku. Iku urusanmu nang Allah. Tapi saya tidak melihat di situ Pak. Saya melihat sifat Rahman Rahimi Allah. Urusan belum bisa diterima, iku memang awalnya kita dulu seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saya bertahan, tetap untuk tidak keluar, tetap saya berikan, walaupun itu masih ditolak. Alhamdulillah, beliau-beliau tokoh-tokoh yang asalnya itu membenci tahun 2009 bisa menerima. Alhamdulillah, akhirnya mendukung dakwah kami. Buktinya apa? 2010 saya kena hukum undang-undang 170. Masuklah saya penjara selama 3 tahun. Gak apa-apa. Kiai nek gak tau nang penjara kurang sempurna.
Nggih, estu. Lak cerita jarini, dan nek ngalami dhewe sudah tidak jarini, ngaten. Apa Pak kasus 170 niku? Wis sampean sing ahli hukum mesti tahu. Buktinya ketika saat keluar saya 2012, 2010, 2011, 2012, masyarakat menjemput saya dan diperintahkan untuk nyalonkan menjadi kepala desa. Ora duit-duian, duit gak gablek duit itu. Ya masyarakat sendiri ya kan. Ya dadi ku. Kula ya mung merem tok ambek rokokan ngoten tok. Lho nggih, iku bukti masyarakat kami, kaum kami sudah sadar. Sadar. Sampai detik niki. Makanya produk kedua, maunya kami tidak mau maju, tapi warga mendemo saya untuk maju. Jadi mohon maaf itu bentuk bahwasanya masyarakat saya tadi atau tokoh-tokoh tadi yang membenci, jangan dibenci. Karena itu proses mereka untuk menunggu datangnya hidayah dari Allah. Gak usah dibenci. Orang dekat sampan istri, anak, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sampan perintahkan untuk menteladani Rasulullah tidak hanya secara fisik tapi juga rohani, tidak hanya secara syariat tapi secara hakikat kok belum menerima, ojo dibenci. Tungguin hidayah dari Allah, nanti akan buka sendiri. Iya Pak, buka sendiri. Kesadaran akan muncul dalam hati siapapun panjenengan kali kula manakala mau menerima dinut tauhid pun. Bapak Ibu, terus bagaimana caranya kita mempraktekkan hati ini berlaku menteladani Kanjeng Nabi secara ruhania? Contoh Pak, jenengan sholat sampai kecoi sistem la haula wala quwata illa billah. Kalau kita itu makhluk nggak bisa, ngadeg nggak bisa kalau tidak ada yang mendirikan. Kita tidak akan bisa membaca kalau tidak ada yang membacakan. Kita tidak bisa mendengar suara manakala tidak ada yang mendengarkan. Kita tidak bisa rukuk sujud duduk manakala tidak ada yang menggerakkan. Siapakah itu? Innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya zat hidup yang ada di dalam dan di luar dirimu, yang selalu meliputi dan melayani dirimu kemana-mana, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal hati sampean iku mengimani, merasakan kehadiran Allah di dalam diri dan di luar dirimu. Illa billah, itulah yang menjadikan Anda bisa sampai ke sini. Yang menjadikan napas bisa keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, jantung bisa berdenyut, darah bisa berputar. Kondisikan, sibukkan hatimu duduk di situ. Inilah cara bagaimana Rasulullah memberikan teladan terhadap kita, memberikan contoh terhadap kita tentang ruhaniyah pada Allah. Kalau tidak ketemu Allah, nggawa parut nang Mojokerto, asapen raiku. Penak toh? Wis, aku nggak bakal nyaur, nggak bakal memperkarakan estu. Sejak kapan ini kami praktekkan? Gak usah jauh-jauh Pak. Nanti malam sholat 2 rakaat tok ai. Apakah sholat hajat
apakah sholat subutul iman, tetepe iman, praktekno. Ati sampai negak jenjem, negak bahagia, negak damai. Estu nyun sewu nang Mojokerto nggo parut. Iku taruhan saya. Tetapi jangan hanya kau lakukan ketika waktu sholat saja. Di luar aktivitas sholat, apapun yang terjadi pada diri jenengan atau di luar diri jenengan, upayakno kulinakno. Apa kulinakno bahasa Indonesianya, Pak? Terbiasakanlah hatimu sadar dan menyadari sesungguhnya yang beraf'al, yang berperan, yang menggerakkan semua itu adalah Allah Subhanahu. Dalili ada Gus. Ada. Al-Baqarah 115 dibuka. Walillahil masyriq wal maghrib. Mriko etana. Oh kono malah etan. Aku bingung, Pak. Mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil apapun iku milik Allah, bisanya bergerak, itu yang menggerakkan adalah Allah. Beleduk. Ini sore beleduk atom. Bisanya bergerak karena di situ ada laisa kamislihi syai'un. Condongkan hatimu hanya pada Allah. Kalau hatimu sudah condong terhadapnya, maka wa ma ana minal musyrikin. Anda sudah tidak golongannya orang yang menyekutukan Allah, orang yang terjangkit syirik khafi, sudah bebas. Ini percontohan Nabi Ibrahim Al-An'am 79 tadi. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidak ada dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan. Inilah mesti matinya husnul, mesti. Gak ada insya Allah saya. Karena ayatnya jelas. Mesti husnul khotimah, Pak. Husnul bagus, khotimah pungkasane. Artinya jenengan kondur mengke jelas sampai ke rumah karena meripat gak wuto dalan padang. Nyampe omah. Coba meripati gak wuto misalnya. Dalane peteng. Yang deladap-dadap keceglenggot. Langge. Lungge. Gak ada cahaya sama sekali. Tolong. Meripat sampai melek. Lampu di ruangan sampean tamu patenono. Meleo. Ora bakal ketok korean. Ora bakal ketok rokok. Peteng dedet. Sebab apa? Al-Baqarah 257 pasal 2. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Apa sebab? Kok gelap? Karena kita saat di dunia ruhaniyah kita menjadikan selain Allah sebagai tumpuan kita. Artinya kita beriman, masih beriman selain Allah. Contoh. Kita punya masalah, Pak. Sama bank. Utang piutang. Kita nggak bisa nyicil sampai 3 bulan. Banknya kasih surat, mboten? Pasti kasih surat, ya. Intinya negosiasi kita mau diplang. Rame, Pak. Tonggo sampeyan pireng digerakno Allah untuk membantu sampeyan nyili duit jumlahnya sesuai dengan cicilan, gak nyicil 3 bulan mang. Plek. Wis, bang diam. Wis gak rame. Coba iman sampean terhadap tonggo makhluk atau Allah? Ayo. Mayoritas kita beriman yang menolong adalah karena kita melihat fisik, melihat dohir. Coba ayo dingen-ngen. Dengan hati yang tulus,
Tanpa Allah di situ, apakah tetangga kita bisa membawa uang terhadap diri kita? Ingat, la haula wala quwata illa billah. Kita itu sering terjebak nafsu iman terhadap selain Allah. Ini loh Pak yang akan menjadi gelap. Sehingga ketika jenengan kali kula mendekati sakaratul maut, mohon maaf, apa alam yang kita masuki? Adalah alam kegelapan. Surat Al-Baqarah 257 pasal 2. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kita akan masuk dalam ruangan gelap. Ini. Piye rasane? Pun ada yang tahu, yang pernah mati ya? Ada yang pernah mati? Mati suri ini loh. Belum tahu nggih? Oke. Ayo belajar ngeleboni alam iku. Ya apa carane? Dalu jenengan kholwat. Dalu malam hari jenengan kholwat. Munajat pada Allah. Kendaraannya apa? Zikir. Ini belajar mati loh Pak ya. Belajar masuk alam gelap apa alam terang. Lho Gus, engko iso balik ah. Udahlah. Wong namanya ingin mencoba, balik-balik. Apa yang harus jenengan pikirkan? Surat Al-Insan ayat 2526. Dan ini dilakukan Rasulullah. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Yun sewu Pak, Rasulullah kalau masalah zikir, itu tidak hanya malam hari. Beliau 24 jam. Bukrata wa asila. Muhammad, ingatlah padaku dikala mulai waktu pagi sampai sore, malam pun juga begitu. Wis, sampai pagi sore mungkin ya angel masalah kerja. Padahal ya iso bisa kerja sambil zikir. Wis, sampai latih aja zikir di malam hari. Apa zikirnya Pak? Melihat dari ayat itu isim. Isim iku nama. Di mana? Di yang nomor 2. Tadi kan di dalam syariat kita dikenalkan la ilaha illallah nama. Zikirnya afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah nama. Kita naikkan satu tingkat. Yang pertama tadi disebut zikir jahri. Yang kedua nanti disebut zikir sirri. Muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa huwa. Inilah yang ada di thariqah. Disebut zikir khauf atau zikir sirri. Zikir yang diucapkan Allah, Allah di dalam hati. Wis, woconen kuwi. Sampai nek kepingin isok balik, ojo diwaca tok. Zikir jahri dengan sirri. Sampai apabila ingin tahu cahaya apa jenenge alam yang terang, tidak alam yang gelap, jangan mendikirkan, mendawamkan zikir jahri sirri saja, jangan. Itu jangan. Ini nanti sebab apabila kau dawamkan, kau istiqomahkan, kau akan bertemu karomah. Sebab keistiqomahmu berzikir. Bahkan nanti Anda diberikan tahu Allah, dikasih tahu semua alam itu berzikir, Pak. Berzikir. Kembang itu zikir. Walaupun kembang mati, itu zikir. Tuyo, wedang, sing kate diombe, niku tuyone ya melok zikir. Gak
sempat sampai ngombe banyu. Wong kate diombe. Allah wis kaya mangan sego sing arep dicokot. Allah mboten saged. Apa maneh mbeleh pitik. Mboten saged. Itu kekaromahan di dalam zikir manakala jenengan dawamkan. Saya berkata seperti ini bukan jare, Pak. Untuk keluar dari zona itu susah banget. Kemana-mana kita takut. Akhirnya nggak bisa beraktivitas apapun. Terus inilah yang kumaksud alam mukasyafah, Bapak Ibu. Terus zikir yang bagaimana yang nantinya akan bisa masuk di dalam alam terang, naik satu tingkat tauhidnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sampai harus masuk perut ikan nun seperti Nabi Yunus. Artinya hati sampai itu harus istiqomah terus zikir munculnya la ilaha illa anta yang disebut adzikru bisiril asrar, yaitu zikir tanpa ngucap, tanpa lafat. Tetapi itulah perilaku zikir su'al basyirah, rasa di dalam hatimu, iman di dalam hatimu yang sudah ihsan. Artinya wajah ruhmu itu harus dihadapkan ke wajah Allah. Mboten ngucap. Sudah tidak ngucap Allah baik di lisan maupun di hati. Hanya merasakan, sadar hati ini bahwasanya apa yang muncul di dalam diri dan di luar diri itu semata-mata datangnya dari Allah. Asahlah hal seperti itu. Bila mana Anda sudah mengasah zikir yang seperti ini, maka nanti Anda akan ditarik oleh Allah di pintu yang kedua di dalam sirul asrar yang disebut ainul basirah, pertemuan. Rasa rindu selama ini yang membebani hati ini sudah terjawab dengan perjumpaan. Dengan perjumpaan terhadap Allah. Di wilayah inilah yang disebut musyahadah. Di wilayah inilah Pak, iman jenengan itu sudah dikatakan iman yang sudah ihsan. Imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisakah Anda sampai di situ? Pasti bisa. Dengan catatan bil huda wa dinil haq, ikuti petunjuk apa yang telah didawuhkan Rasulullah ini tadi. Ikuti, jalankan. Manakala zikir la ilaha illa anta sudah sempurna, maka sampailah Anda pada puncak zikir la ilaha illa ana. Yang muncul di dalam hati sampean adalah tajalli mutlak, yaitu akunya Allah. Aku jenengan sudah tiada. Aku makhluk sudah la maujud, sudah tidak ada. Itulah status la haula wala quwata. Akhirnya yang muncul illa billah. Zona yang seperti ini, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladani semampu diri jenengan. Aku yakin jenengan bisa. Allah sampun berjanji terhadap siapapun manusia ini sebagai hambanya akan bertemu terhadap Allah dalam waktu yang sudah ditentukan. Al-Ankabut ayat 5 dibuka.
Wa man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keinginan untuk berjumpa pada Allah, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji akan menentukan waktu pertemuannya. Ini Allah sing berjanji. Orang yang hatinya hanya ingin berjumpa pada Allah, itulah sebagai pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, sebab selama ini kita ketika beribadah apapun nggak ada hati ingin berjumpa pada Allah. Hati kita jatuhnya ingin berjumpa terhadap pahala, ingin berjumpa pada surga. Itulah kita selama ini. Nggak ada ingin berjumpa pada Allah. Padahal hakikatnya sholat itu adalah, tujuannya sholat adalah mendatangi undangan Allah dan bertemu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sebagai jalan thariqah untuk bertemu Allah. Itulah yang dimaksud khusyuk tadi. Pun jane nggih niki Pak sing paling penting yang harus kami sampaikan terhadap manjenengan, yang jenengan itu saya anggap bukan orang lain, tapi ku anggap saudara saya sendiri. Jadi saya datang di tengah-tengah saudara saya sendiri untuk genahke sejatine ajaran Rasulullah yang selama beratus-ratus tahun terkesan disembunyikan. Estu Pak. Sejak kapan? Sejak Sayyidina Ali. Beliau ketika nekat menyampaikan apa yang terjadi Pak. Sejarah Karbala. Dibunuh Pak. Dibunuh. Bahkan putunya Nabi Muhammad, Hasan Husain. Siapa yang bunuh? Kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu mohon maaf lho Pak. Kitabnya pinter. Qur'annya apal Pak. Tapi mengapa? Hanya satu alasannya. Karena di dalam hatinya banyak lapisan-lapisan menutupi hatinya pada Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau masih ada lapisan rasa ke Allah, hanya tidak akan pernah Anda bisa rasakan. Contoh, sampai mangan dok, bukaan Pak. Misalnya kulite sampean buka, sakwise kulit lah ono lapisan mana toh? Sampean pangan. Gak kerasa apa-apa. Tapi lapisan sing tipis iku sampean cukup ono putih. Ya, perasa Anda mulai iku ambilen neng kuninge biar rasanya Pak gurih. Lagi alam bisa dijadikan sebagai ayat, bisa. Artinya sepanjang kita hanya mengikuti syariatnya Rasulullah saja, tidak mau ke hakikat makrifat, yojo ono rasa ning ati iki kejenjeman datang Allah, nggak ada. Rasa bahagia, nikmatnya sholat nggak ada Pak. Kebahagiaan kita itu hanya satu, manakala sudah berjumpa kepada Allah. Apa maneh ndok iku sampean untal kaya ula niku. Nguntal sak kulit, kau no rasane. Ya, estu Pak. Apa maneh sampean takon mangan klopo. Dipangan sak sepete langsung diuntal. Ya nek ula Pak. Sepete dibuang. Si ana bathoke ya dibuang. Muncul daginge. Tujuannya bukan dagingnya iku. Sari yang tertanam di dalam daging.
Akhirnya sampean bisa mendapatkan macam-macam, bisa sampean parut, bisa sampean kunyah, terserah. Cuman substansinya adalah santen, ya. Rasa santen itu. Kita untuk bisa sampai pada Allah bertahap, ya. Syariati apa? Syariati sistem ilmu. Ilmu dalam hal apa? Salat. Bagaimana caranya salat yang benar? Ilmu dalam hal apa? Jenengan ngunjuk apa? Syariati ngunjuk. Ilmu ni iku mau. Ilmu dalam hal nyambut gawe ke pasar ada ilmunya. Itu syariat. Torikoy mana? Jalan. Mana jalan? Yo nama aktivitas semuanya termasuk salat dan di luar nama itu adalah torikoh, Pak. Ya ini yang dilakukan Rasulullah. Sebab zaman Rasulullah ada tah torikoh A sampai Z yang mutabaroh? Lah enggak ada toh? Enggak ada. Nah Rasulullah memakai torikoh jalan ya seluruh aktivitas. Lah hakikatnya apa? Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya menyembah, bertemu Allah di situ. Itu Rasulullah. Setiap aktivitas apapun, beliau selalu makrifat pada Allah karena hakikatnya itu diterapkan di tengah-tengah syariat. Paham nggih? Hakikat tujuan. Apa tujuannya kita sholat? Bertemu Allah. Apa kita tujuannya kerja? Menyembah Allah. Apa tujuan kita makan? Bertemu Allah. Itu Rasulullah. Kalau sudah bertemu Allah itulah disebut makrifat. Makanya mengapa kita makan, minum di syariat bacalah bismillah. Artinya dikongkon eling yen sak temene perkara agawe isoke agawe itu karena Allah dikongkon eling. Untuk masuk ke ranah itu, muaranya sirul asrar. Perwujudan dari la ilaha illa anta. Rasa iman ning ati sampean kali kula wau. Nyun sewu, sampean kenal Mbah Husen ngebret. Almarhum, tepang nggih. Beliau dulu ketika nyampe walaupun secara diam-diam, krungu pernah dipanggil Polda. Dulu beliau Beliau itu mukhalid abah saya, Pak. Makanya saya rujuk. Terus ketemu Gus Ma'arif, kalih kula nggih mukhalid. Akhirnya apalagi pada saat itu terang-terangan seperti ini. Waduh wes, gak mulih-mulih, ono penjara terus. Tapi sekarang sudah masuk di dalam 2014, S2 Pak. 2014 itu 20 dengan 14. 20 itu surat yang ke-20. Ternyata dibuka surat Toha. 14 ayatnya. Apa isinya? Pendeklarasian tauhid. Puncak tauhid. Innani sak temene ingsun. Ana iku ana. Yo ingsun iku Allahu Allah. Sesungguhnya aku iki Allah. Aja ndelok makhluke jenenganku. Nek ndelok makhluke musyrik sampean. Makhluk harus lebar iki sing dawuh Gusti. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu fa'budni, nyembah sira menyang aku. Bahasane aku. Wa aqimis shalah, tegakkan shalah li dzikri, ya mutakalim, aku lagi. Tegakkan salat semata-mata untuk mengingatku. Ku maksudnya apa? Jenengan iki kudu sadar
bahwasanya apa pergerakan di dalam sholat mulai takbiratul ihram sampai salam semata-mata itu hanya karena wis yaiku wis entek wis ngajine entek yo mari Pak wis bar jam 10 pun ngoten mawon ingkang saged kula sampaiake sebelum masuk pada tanya jawab tak ringkes. Kesimpulan adalah miturut apa namanya tema tadi mengikuti menteladani Rasulullah. Jenengan tolong teladana Rasulullah itu jangan hanya syariat saja, juga sak hakikatnya. Dasarendi buka Ali Imran ayat 31. Buka Al-Baqarah 208. Buka Al-Baqarah 238. Buka lagi Al-Baqarah nyun sewu 256 dan 57. Kadah Quran yang ngebabno masalah keteladanan Rasulullah baik syariat maupun hakikat, baik jasmani maupun rohani. Sebab yang disebut manungso iku yo jasmani yo rohani. Terakhir peseni Rasulullah, terakhir. Innama ana basarum mislukum. Supaya ruhaniyah sampean iku tidak menyekutukan Allah. Ini Rasulullah dawuh dari Al-Quran. Gusti Allah ngongkon dawuh terhadap Muhammad. Muhammad kul katakanlah. Innama ana. Sesungguhnya saya kata Rasul. Iku basarun. Menungso. Mislukum podo ambe awakmu. Apa artine ayat iki? Substansine. Rasulullah melarang. Jenengan kali kula ruhaniyah itu menyembah selain Allah. Memuja selain, memuji selain Allah. Pujilah sopo sing tak puja kata Rasulullah. Wis. Masuk pada edisi sesi tanya jawab. Saya mengikuti panitia aja, dikasih kesempatan berapa pertanyaan, monggo kula aturi. Tolong dikomando kali panitia. Monggo kepada jemaah yang ingin bertanya, silakan disiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saderengipun kula sanjang niki aslinipun kula niku ajeng telepon jenengan. Tapi selalu memanggil, nggak bisa berdering Gus. Ngapunten nek gak kathah. Asline niki rahasia niki Gus. Malih dipirengaken tiyang kathah. Nggih, nyambung perkawis sing bulan lalu apa yang saya rasakan dirasani tiang niku kepireng. Lah niki semakin hari semakin menjadi-jadi Gus, pripun niki Gus. Nyuwun tulung pangestune panjenengan menawi saged normal kados tiang lintune pripun Gus. Kula kok tambah wedi niki Gus. Mboten napa-napa pun. Terus los. Nggih, terus ya. Tapi nggih niki wau ngapunten ingkang kathah. Kula nggih sanjang kalih rakyat kula piyambak nggih. Rakyat kula nggih ngoten. Sampeyan niku mulai gendeng ta. Ngapunten Gus saderenge. Nggih niki
mungkin ujian dari Allah untuk saya sendiri. Mohon bimbingannya Gus nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula angsal tangklet api endi gendeng ati nang Allah ambek bojone wong. Nggih saya gendeng kalih Allah. Nggih. Tak dukung. Pun kula terusake. Maksud gendeng di sini adalah yuhibbukumullah. Hati kadung kebean cahaya makrifat dikarenakan zikir sirul asro sampai fana'u dzikri, mesti wong iku manglah orang yang digendaki Allah untuk sampai pada Allah. Dan cintanya sudah tidak jatuh pada selain Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa syirik yang dulu-dulu dihapus Allah, apa maneh dosane jasmani. Sebab wong ning atine wis tekan kunu ora wani nglakoni maksiat. Baik maksiat secara dohir fisik, luweh-luweh maksiate ati. Maksiate ati itu menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Surat yang ke-31. Anak putuku, ojo pisan-pisan atimu iku duwe iman sakliyane Allah dalam hal apapun. Imano tetap hanya Allah yang menggerakkan atau yang berperan atau yang semuanya apapun yang terjadi baik di dirimu maupun di luar dirimu. Sebab kalau kau menyekutukan terhadap Allah dengan sesuatu yang lain, inna syirka, sesungguhnya syirik yang seperti itu ikula dzulmun azim, yakti akan menjadikan gelap hatimu pada Allah. Na'udzubillahi min. Lah piye amri gak gendeng ngomel-ngomel. Artinya gak ngalami zadab bertahun-tahun. Pun Pak, ing dalem hikam niku ono makola yang menerangkan tentang masalah sistem menuju dan bertemu Allah itu ada dua. Silahkan sistem majdubun, silahkan wasilun. Yang majdubun niku Pak nyun sewu, akal maupun hati lalai terhadap urusan dunia. Nyun sewu nggih, bahkan bisa terjadi sampai telanjang. Karena nggak tahu. Diturokno Allah. Kados jenengan tidur, Pak. Tahu posisi jenengan? Jasad? Nggak tahu. Aku tadi berpakaian apa? Mudoyo gak roh. Iki orang tidur. Sama dengan orang jadab. Majedub itu orangnya kelakuan ini namanya jadab. Ada sistem yang seperti ini. Itu diakibatkan jadab iku majedubun itu tidak dipondasikan terlebih dulu ilmu tentang bagaimana menafikan selain Allah dan mengisbatkan Allah. Biasanya gitu. Yang kedua, ada sistem wasilun. Sistem wasilun itu sistem di mana jenengan diajarkan tentang ilmunya. Akhirnya paham, lalu dipraktekno, diamalkan. Berbentuk kholwat. Hati tinggalkan cinta pada selain Allah dan hati hanya bercinta pada Allah. Lah, posisi yang seperti ini
yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sistem wasilun. Ringkese wasilun itu syariate sik mlaku, Pak. Tapi ing monggo dheweke syariate dadi hakikat. Contoh waktu sholat syariat Allahu Akbar. Tapi hatinya sudah lepas keakuan diri yang bisa melakukan. Hatinya bergemuruh keakuannya Allah yang mendominasi. Bisanya terjadi sholat itu tadi karena Allah. Posisi yang seperti ini, hati lalai terhadap urusan selain Allah, tapi akal iku mang masih sambung urusan dunia. Inilah sistem wasilun. Lah, saya terapkan sistem seperti apa yang dilakukan Rasulullah, sistem wasilun. Tapi yang ngunu boleh waktuku tersita, tablek kesana kemari menyampaikan hal ini. Nek Majedubun enak, Pak. Jenengan tak panggil, tak suruh dikir pun kuncinya iki budal. Yes, sama dengan kula disuruh untuk ke mlaku ngulon gak toleh. Ya seperti itu. Nah, untuk menyikapi biar tidak seperti itu, maka pakailah wasilun. Ing mungguh masyarakat awam bisa diterima. Ing mungguh Allah, hablum minallah, langsung bisa diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah yang diterima oleh Allah itu adalah amaliyah yang didasari hati takwa kepada Allah. Nggih, ada lagi? Sampun, pun. Mulai awal sampai akhir la ilaha illallah, la ilaha illa ana, ilmu yang telah kita terima langsung dari Allah, estu dadikno ilmu yang bermanfaat di tengah keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika ya Allah. Terangilah ya Allah hati kami yang gelap ini dengan hidayah dan ma'rifatmu ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin. Ya Allah, bukalah pintu hati kami yang tertutup untuk menuju dan bertemu terhadapmu ya Allah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina ya Allah min ahli syuhudika ya Allah. Jadikanlah anak keturunan kami menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang selalu berbakti terhadap kami sebagai orang tua dan berbakti terhadapmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.